Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Tanggal berapa ini ya? Tanggal berapa ini Pak Man? Lupa ya. Hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Tanggalnya enggak tahu, seperti biasa lupa. Mudah-mudahan di pagi hari ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan semua urusannya lancar ya. Dan doa-doanya juga dikabulkan. Amin. Di pagi hari ini tidak ada ilmu khusus, cuma saya mau tunjukkan saja progres pembangunan Takbut RP 2022 di belakang saya itu. Nah, sudah dicat, teman-teman bisa lihat ya. Di bagian bawahnya udah dicat anti fouling sedikit itu, warna merah itu. Dan juga di atasnya sudah hijau, namanya udah jelas RP 2022. Kemudian wheelhouse-nya, pemadamnya juga sudah siap semua ya. Pemadam ada nozzle di atas itu. Kemudian di bawah ini rencananya ini kami mau turunkan sekitar tanggal 5. Oh iya, tanggal 5, pokoknya setelah Imlek lah. Setelah Imlek itu kita akan launching dan nanti akan saya buatkan video persiapannya, kemudian launchingnya, kemudian pekerjaan apa saja setelah launching nanti akan saya buatkan videonya dan kita akan saksikan sama-sama. Kemudian saya sekarang berada di atas OB Desa Goni dan ini seperti yang teman-teman lihat di sini ada Pak Herman. Sebentar, kameranya saya balik dulu. Di sini ada Pak Herman lagi marking deck house ya. Jadi karena ini di bagian belakang plat decknya sudah terpasang, makanya kita mau ini marking deck house. Dan deck house-nya sudah siap, tulang-tulangnya, sekat-sekatnya udah siap semua itu. Nah itu di bawah itu sudah ready, tinggal nanti kalau udah selesai marking kita install satu-satu. Dan di depan deck house-nya sudah terpasang duluan, cuma saya kemarin belum sempat bikin videonya karena memang lagi banyak pekerjaan ya. Ini ada Mas Sandro sama Bang siapa ini, lupa namanya saya. Ingat Bah? Lupa ingat. Bang Mariadi, sebenarnya lupa juga. Oke, jadi ini di deck belum ada perubahan ya karena manifoldnya belum dipasang. Kemudian perlengkapan decknya juga belum, manhole teman-teman lihat sudah dibuka dan ini mohon maaf menganga ya, kadang-kadang kurang safe. Sebenarnya itu mau dikasih pagar dan ditutup, tapi semuanya udah ditutup sih, udah bagus ditutup ya. Karena kalau kita jalannya seperti saya sambil pegang HP, chattingan atau video call gitu ya, nah khawatirnya nyemplung ke sini. Lah kalau nyemplung ya benjut, bukan benjut lagi, opname. Cong, ngakan apa Cong? Gedang ya, aduh enak rek. Ya wis. Jadi di depan ini ada deck house bagian depan dan nantinya di sini tidak ada apa-apa ya. Artinya tidak ada apa-apa itu tidak seperti di deck house belakang, dia ada toiletnya, dia ada kamar untuk meeting atau untuk mencatat pada saat bongkar muat. Di sini hanya ada pompa balas bagian depan. Nah, itu di bawah situ. Dia ada pompa balas bagian depan sama ini power pack untuk jangkar di depan. Dan ini ada kawan-kawan yang lagi masang itu bulwarknya sudah selesai dan ini spesial ya. Kapal-kapal lain yang saya lihat di Pontianak ini dia biasanya pakai plat, tapi di sini kita pakai pipa 4 in. Tujuan penggunaan pipa 4 in ini yaitu supaya kalau ada gesekan tali towing yang selalu mondar-mandir di sekitar ini dia aman, dia tidak akan putus karena ya kena gesek atau apa, tidak, karena di sini pakai pipa 4 in schedule 40. Dan ini di bagian depan bangunannya seperti ini ya. Dia agak miring ke depan. Rencananya samaan di situ tak Mas? Desa Goni sih cukup ya itu ya. Lebih banyak. Kan cuma 8 huruf dari itu. Iya. Desa Goni. Ya wes lah. Kalau mau di situ. Terus towingnya kan yang gini. Hah? Enggak, kalau bisa towingnya itu di sini, di sekat 2 ini, cover dam ini. Oh iya cukup kok ya Mas. Api kok ya di situ. Ya wes lah. Ada gambar ini. Iya. Iya, berarti bener di sini. Memang sudah di marking di sini. Ini untuk towing dan itu Panama cok kalau kita bilangnya ya, untuk lubang tali itu seperti itu. Dan ini nanti sampai sini ya pipanya. Saya tunjukkan yang sebelah kiri sudah selesai. Di sebelah kiri itu sudah selesai. Pipa untuk ini, nah ini semuanya dipasang pipa ya.
Kalau kapal-kapal yang lain di Pontianak itu biasanya dipakai strip. Ya kita tidak menjelekkan yang pakai strip dan membaguskan yang pakai pipa. Yang jelas ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau ini kelebihannya yaitu tadi kalau ada pipa lewat atau bergesek di atasnya, tali towing yang bergesek di atasnya itu dia aman. Itu kelebihannya. Tapi kekurangannya yaitu mahal sekali ya, karena pipanya ini cukup mahal. Kalau pakai strip ya bukan tidak safe, bukan tidak aman, tapi dia akan sedikit makan tali yang lewat di atasnya itu. Tapi kelebihannya dia murah. Seperti itu. Dan ini stay-nya sudah dipasang juga. Kemudian ini ada flat bar yang ini dipasang miring, sengaja dipasang miring supaya tidak gantung air. Nah, seperti itu. Kemudian skalop-skalop di bawahnya juga detail. Nah, di atas nut seperti itu. Ya. Oke, hanya itu saja untuk ini ya. Ini dari sebelah kiri tampaknya seperti ini. Ya. Nampaknya seperti ini. Dan ini sekali lagi dekos bagian depan ini hanya ada pompa balas depan dan juga power pack jangkar. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa kapal ini dilengkapi 2 buah jangkar, dan 2 buah jangkarnya tidak saya letakkan di bagian depan semua, tapi 1 buah di bagian belakang dan 1 buah di bagian depan. Kenapa? Karena kapal ini berlayar di pedalaman dan pedalaman itu sangat sempit. Artinya kalau kapal ini misalnya kita letakkan jangkarnya di depan semuanya, itu dia pasti pada saat ada perubahan atau kena arus, dia bisa melintang, bisa kandas, segala macam. Makanya kita kasih jangkar depan dan belakang supaya dia tetap pada posisinya, seperti itu. Nah ini teman-teman bisa lihat takbutnya ya. Nanti saya coba kalau sempat saya tunjukkan dari atas juga, tapi kalau tidak sempat ya yes, tidak apa-apa lah. Kita lihat dari sini saja. Ini takbutnya, takbut RP 2022, dan next setelah ini turun kita mau bikin takbut RP 2023 single engine, panjangnya sekitar 27 meter. Nanti kita akan tunjukkan juga proses pembangunannya dari mulai nol, karena kemarin ini juga saya sudah tunjukkan videonya dari nol ya, dari tahap nol di pembangunan kapal itu apa sih. Di situ ada peletakan lunas, ada kilayeng, ada semacam-macam ya. Bila di scroll saja videonya ke bawah, mungkin teman-teman bisa lihat dari mulai nol pembangunan kapal ini sampai saya tunjukkan cara masang sikunya, masang tulangnya yang benar seperti apa. Itu ada, silakan dilihat. Dan akan saya tunjukkan sekilas dari atas ini ya, biar nampak. Sebentar, saya balik lagi kameranya. Oke, nah itu. Cantik ya. Secantik dirimu. Nah, ini RP 2022. Nanti coba kita naik ya. Saya mau tunjukkan itu di atas ada wind jangkar, kemudian ya kita nanti naik sana lah. Kita turun dulu dari Desa Goni ini. Oke. Nah, info juga untuk teman-teman kalau ada pertanyaan, Pak itu di belakang kok ada jendela? Ya boleh. Untuk kapal dengan flash point di bawah 60 itu sebenarnya tidak diizinkan adanya jendela di sini. Dan jendela yang tidak diizinkan itu adalah jendela yang hing, yang bisa dibuka tutup. Kenapa hing tidak boleh? Karena dia ada kemungkinan gas dari area kargo ini masuk ke daerah ruangan ini. Ini ruangan apa? Ruangan pompa ini. Tidak boleh. Makanya di sini ada jendela, tapi jendelanya fix. Baik yang jendela kotak ini maupun yang jendela bulat, dia fix. Bahkan pintunya dia ada aturannya tidak boleh menghadap ke area kargo. Makanya teman-teman lihat itu pintunya ada di depan sini. Ya. Ya sedikit menghadap ke depan, ini hanya untuk variasi saja. Sebenarnya bisa saja kami bikin kotak dan pintunya benar-benar dari depan, tapi tidak ada seninya itu. Makanya kami bikin ada ya sedikit berseni seperti inilah. Halo Mas. Yuk. Ada sedikit berseni seperti ini. Nah itu, dan pintunya double ya. Kalau yang di sini sekatnya belum terpasang, tapi di sana sudah. Yang di sebelah kiri itu sudah, saya tunjukkan lagi ya. Saya tunjukkan lagi, dia pintunya double. Nah itu. Jadi ada pintu di situ, itu nanti dia gas proof, gas tight door, bukan gas proof, gas tight door. Kemudian yang ini adalah water tight door atau weather tight door, pintu kedap cuaca atau pintu kedap air. Nah seperti itu. Hanya itu saja di bagian bawah. Belum terpasang apa-apa ya, belum terpasang manifold, karena di situ ada manifold balas, ada pompa balas, dan juga ada anchor power pack seperti itu. Oke, kita turun dulu, kita mau ke takbut RP 2022. Saya udah di bawah ya, dan ini kita lihat ini lagi mau masang pipa si ces. Di sini ada tukang pipanya.
Dia lagi ngatur di mana posisi sekat-sekatnya yang nantinya akan diganti. Jangan ketawa. Ini mereka masuk YouTube. Nah, itu pipa chassis-nya ya. Pipa chassis-nya dia ada gate valve, kemudian ada strainer dan juga ada gate valve lagi. Dan di sana sudah masuk ke area pipa-pipa tujuannya kemana saja itu di situ. Sudah terpasang semuanya. Ini tinggal menentukan ini saja kotaknya di bagian bawah ini. Karena perlu diketahui draft bagian belakang ini nanti sekitar 90 cm atau sampai 1 meter, dan nanti sekat yang di atas atau dinding yang di atas itu nanti tidak boleh lebih dari draft kapal kosong. Karena apa? Kalau dia lebih, dia akan terisi angin pada saat kapalnya kosong, seperti itu. Kita langsung ke takbut ya. Nah, dan ini sebelum kita naik ya, saya mau tunjukkan di bagian bawah ini ada Bang Nius lagi masang anti karat. Ini biasanya nonton ini di YouTube ini. Nah, ini anti karat atau zinc anode ya. Zinc anode saya sudah pernah tunjukkan cara perhitungan atau menentukan jumlah zinc anode untuk satu buah kapal. Sudah, teman-teman bisa lihat atau scroll di video saya yang bawah, yang paling bawah ya, karena itu lama sekali sudah. Saya sudah pernah tunjukkan cara ngitungnya, kebutuhan zinc anode ini gimana, kemudian posisinya, jaraknya berapa, sudah saya pernah tunjukkan. Dan ini propeller dan juga kemudinya sudah terpasang kanan kiri ya. Kanan kiri juga. Nah, itu propeller dan juga, nah itu juga salah satu cara supaya dia tidak lepas. Di atas itu ada namanya jumping collar. Tujuannya jumping collar itu untuk itu loh. Jumping collar itu loh. Namanya aja jumping collar ya. Dia kalau misalnya kena batu atau apa dari bawah, ini tidak sampai lepas. Yang bagian bawah itu tidak sampai lepas karena di sana ada namanya jumping collar, penahan supaya kalau dia kena batu dia tidak naik pasti ke atas, supaya tidak naik gitu. Saya sering koreksi orang soalnya, kalau naik pasti ke atas, kalau turun pasti ke bawah. Saya baru saja melakukan kesalahan dengan bilang naik ke atas. Oke, kita akan langsung naik ya. Kita akan langsung naik ke Tugboat RP 2022 dan saya tunjukkan di bagian depannya juga dulu dari bawah ya, sebelum kita ke atas. Tadi kan sudah saya tunjukkan dari atas juga. Nah, ini saya tunjukkan dari bawah. Itu marking draft marknya sudah, kemudian zinc anode-nya juga sudah, dan itu jangkarnya sudah terpasang dua-duanya kanan kiri ya. Kemudian fender atau pusher ya, ban untuk pushernya juga sudah terpasang. Kita akan naik sebentar, saya tunjukkan di atas ada apa saja. Terutama yang di bagian deck equipment ya. Untuk di dalamnya belum, karena kapal ini akan dipasang partisi ketika dia sudah turun. Kita naik dulu ya. Naik ya, ini bahasanya naik, jangan ditambah ke atas. Saya mau naik ke atas, salah itu. Naik saja, karena naik pasti ke atas. Oke, bismillah. Oke, kita sudah di atas Tugboat RP 2022 dan ini sudah sangat rapi ya. Teman-teman bisa lihat di sini pipa udara yang warna coklat ini untuk BBM, yang warna kuning itu untuk loop oil atau oli ya. Kemudian ini pipa soundingnya, lalu yang warna hijau dan biru ini untuk balas ya. Kemudian di belakang ini ada steering gear room dia sudah terpasang ya. Nah, steering gearnya sudah terpasang. Saya belum pernah bahas steering gear ini ya, nanti akan saya buatkan videonya tersendiri. Mudah-mudahan sempat. Nah, di situ ada towing hook. Dan di bawah towing hook itu ada tangki oli dan juga store. Ya. Kemudian ini sekali lagi untuk filling fuel oil tank. Di bawah wajib ada drip tray atau penampung supaya dia tidak kalau dia ada tetesan tidak langsung jatuh ke laut. Oke. Kemudian kita ke depan itu ada drum, kita tidak bisa lewat. Coba kita lewat sebelah kiri. Agus, Mas, saya mau ada kerjaan. Halo Mas. Oke, kita ke depan. Dan ini teman-teman kalau nanya itu apa Pak yang nempel-nempel di dinding itu? Ini untuk lifebuoy ya. Ini untuk lifebuoy. Di sini sudah ada disediakan juga untuk IMO simbolnya ya, IMO simbol lifebuoy. Kemudian ini lampu stylenya pemilik kapal, dia suka lampunya dipasang di bawah, tidak di atas. Nah, kemudian ini yang nempel-nempel di sini ini untuk helm dan juga sepatu safety.
Jadi sebelum mereka masuk ke ini untuk yang itu ya, masuk ke ruangan, dia harus disimpan di sini sepatu safety-nya. Kecuali kalau mau masuk ke engine room. Dan ini sebelum kita turun ke engine room, dia ada beberapa tempat atau untuk itu pemadam. Kita ke depan sebentar. Saya tunjukkan sekilas saja di depan. Untuk kamar mesin sudah pernah saya tunjukkan. Nah ini, nah di depan wind jangkarnya sudah terpasang ya, rapi, ya rapi sekali. Dan ini urlup jangkar sudah oke. Kita tinggal bikin penahannya saja. Ini pasti nanti ada penguncinya ya. Jangan komentar, Pak, kok udah ada penguncinya? Belum. Sabar itu subur. Nah ini sama kanan kiri. Jadi kebanyakan tagbut yang kamu lihat atau kamu naiki sekarang itu dia pasti cuma ada satu buah wind jangkar atau anchor wind. Tagbut ini kami pasang dua ya, kami pasang dua wind yang terpisah, tapi dia pakai satu power pack dan itu di paralel atau diparalelkan di atas ini menggunakan pipa seperti itu. Oke, ini di bagian depan dan di atasnya nanti saja ya, karena belum selesai. Saya nanti akan tunjukkan kalau dia udah launching dan perlengkapan di atas wheel hose nanti saya tunjukkan semua. Oke. Nah, itu engine roomnya ya. Engine roomnya dia udah lengkap di atas stuffing box itu sudah dikasih perantara ya. Kita belum masuk ke bawah. Karena udah pernah saya tunjukkan di video yang lainnya. Cuma ini lebih rapi karena dia udah dicat warna putih ya. Dan itu ada lagi ada mas-mas yang lagi ngecat di bagian-bagian kecilnya. Seperti itu. Oke. Itu saja video kali ini. Tidak ada ilmu khusus ya. Hanya mengisi waktu saja. Dan sudah saya tunjukkan gimana kelanjutan proses pembangunan OB Desa Goni dan juga Tagbut RP 2022. Nah, kembali ke Desa Goni, dia paling ujung sudah selesai ya. Sudah selesai, teman-teman bisa lihat itu, dan sampai depan juga sudah platnya sudah terpasang semua, bahkan bulwark. Di dekosnya depan sudah mulai dikerjakan dan di dekos bagian belakang sudah mulai di marking juga. Setelah marking mereka akan langsung install. Dan juga di bagian bawah pipa-pipanya sudah mulai dikerjakan. Kalau masih ada pertanyaan ya, misalnya mau request video apa, silahkan. Dan untuk teman-teman yang sudah request dan belum saya buatkan videonya, mohon maaf karena memang minggu-minggu ini agak sibuk, maklum ya, habis cuti belum sempat bikin video yang banyak atau lebih sering kayak biasanya. Ya, nanti akan saya buatkan, silahkan request video apa saja. Yang penting saya bisa juga. Nah, enggak mungkin sama minta request buatkan video ini itu yang saya enggak bisa bahasnya atau saya enggak ngerti di bidang itu gitu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini, dan sekali lagi mudah-mudahan teman-teman sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.